Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan dosen penguji Dr. Agung Triadi Skom Mkom. Dengan video ini saya akan menjawab mengenai soal-soal UAS. Pertama, berikan contoh pre-sale activity. Contoh activity pre-sale adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks atau SMS atau chat, panggilan telepon, email, maupun tatap muka secara langsung. Kedua, jelaskan production planning pada SIP ERP. SIP Production Planning adalah salah satu modul kunci dalam ERP yang berkaitan dengan perencanaan proses, seperti perencanaan kapasitas, perencanaan material, pelaksanaan pesanan produksi atau proses order, bill of material atau BOM, dan pergerakan barang atau MVT. Menjelaskan konsep kunci dari SIP Production Planning atau SIP-PP, komponen penting SIP-PP seperti BOM, Work Central, dan Routing, data sentral, dan penyimpanan di master data. Submodul SIP-PP berbeda sesuai jenis industri seperti produksi berlainan, produksi yang berulang-ulang atau industri produksi. Produksi adalah industri di mana penghasilan bahan berupa dengan masing-masing lot dan biaya dihitung sesuai dengan pesanan atau order dan banyaknya QTA. Dalam produksi yang berulang-ulang, hasil produk tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Produksi berlangsung dalam jumlah total dan tidak dalam bentuk lot individu. Ketiga, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Discrete manufacturing yang pertama adalah produksi berbasis pesanan atau produksi dalam pesanan produksi individu. 2. Frekuensi berubah produksi. Dan ketiga, berbagai urutan pesanan kerja atau routing kompleks. Sedangkan repetitive manufacturing adalah 1. Produksi berdasarkan periode atau produksi dengan jumlah tertentu per periode. Kedua, produk yang dihasilkan tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Ketiga, aliran stabil melalui produksi atau routing yang disederhanakan. Nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PIC. PIC atau Production Activity Control merupakan pelaksanaan dan pengendalian fase perencanaan produksi dan sistem kontrol. Pembelian bertanggung jawab untuk membangun dan mengkontrol aliran bahan baku ke pabrik. Contohnya, suatu perusahaan air memproduksi minuman dalam kemasan yang berguna bagi masyarakat, di mana dalam pembuatannya perusahaan melalui beberapa tahapan, yakni pemilihan barang produksi, kegiatan proses produksi, dan penyimpanan barang produksi. Perusahaan juga menggunakan mesin dan peralatan pendukung dalam kegiatan produksi. Perusahaan kemudian membuat aktivitas pengendalian produksi dengan membuat jadwal perencanaan produksi, pemeriksaan ketersediaan sumber daya, dan pemeriksaan sumber daya tidak berlebihan, memastikan efisien mesin kerja perusahaan berjalan dengan lancar. Nomor 5. Gambarkan flow process chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, hingga penerimaan. Di sini saya sudah mendapatkan suatu gambar flowchart dari sumber Google. Tahap pertama, Departemen User membutuhkan karyawan baru di luar rencana mutasi atau proses dari dalam departemen sendiri dengan mengisi blanko kebutuhan karyawan atau form HRD 26. Tahap kedua, kebutuhan karyawan baru tersebut dimintakan persetujuan direktur dan manajer, baik jumlah, persyaratan jabatannya, maupun waktu dan kebutuhannya. Tahap ketiga, apabila tidak
atau belum mendapatkan persetujuan dari manajer atau direktur, maka kebutuhan karyawan tersebut di-cancel. Keempat, apabila mendapat persetujuan dari direktur atau manajer, HRD menerima dokumen kebutuhan karyawan tersebut untuk proses lebih lanjut. Tahap kelima, Departemen User menerima form kosong persyaratan jabatan atau form HRD 36 dan tugas jabatan atau form HRD 38 dari Departemen HRD untuk diisi dengan lengkap. Tahap ke-6, berdasarkan form isian, persyaratan jabatan dan tugas jabatan dari Departemen User, HRD bisa melakukan seleksi arsip lamaran kerja yang sudah masuk sebelumnya atau bank data pelamar. Tahap ke-7, apabila ada arsip lamaran yang cocok dan memenuhi kualifikasi dengan kebutuhannya, HRD tidak perlu hunting pelamar ke tempat lain atau pasang advertising di media massa. Tahap ke-8, apabila arsip di bank data pelamar tidak ada yang cocok dengan kebutuhan, HRD melakukan hunting ke pasaran tenaga kerja, job fair, dan pasang advertising di media massa termasuk di internet. Tahap 9, mencari kerja memberikan proses terhadap advertensi yang telah disebar, baik berupa dokumen lamaran, by postmail atau berupa email yang masuk ke tim rekrutmen HRD. Tahap ke-10, tes seleksi karyawan yang dilakukan oleh HRD didahului dengan mengisi biodata karyawan atau form HRD 23, yang selanjutnya diikuti dengan karyawan terstruktur. Tahap ke-11, Departemen User ikut melakukan wawancara teknis dan fokus pada tugas pekerjaan dan keterampilan wajib yang harus dikuasai. Hasilnya disimpulkan secara tertulis dalam form hasil tes atau form HRD 37 yang sebelumnya telah diterima kepada Departemen HRD. 12. Departemen HRD mengirimkan peserta tes telah lolos seleksi, wawancara, dan tes keterampilan ke lembaga independen dan mengikuti psikotes. Tahap ke-13, Departemen HRD melakukan evaluasi dan pembuatan rekap hasil tes sesuai dengan rankingnya, permintaan gajinya, kesiapan mulai kerja, termasuk memberikan rekomendasinya kepada manajer atau direktur dengan form HRD 37. Tahap ke-14, manajer atau direktur menerima dokumen rekap hasil tes yang telah dilakukan HRD untuk mendapatkan persetujuan. Tahap ke-15, Departemen User menerima karyawan baru dari hasil rekrutmen untuk mulai bekerja. Dan tahap ke-16 selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.